Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Izja'ahumul huda. Apa yang membuat manusia Allah ketika dakwah dan petunjuk itu sudah disampaikan, sudah datang para nabi dan para rasul untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh umat manusia dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk hidayah, serta mengajak mereka untuk wayastaghfiru rabbahum, untuk memohon ampun kepada Allah, tentu tentang hal-hal yang kurang bagi kita ini. Ini meskipun ada manusia yang sudah sangat taat kepada Allah, mungkin saja ada kekhilafan, ada kekurangan dalam hidup dan kehidupannya, kita selalu memohon ampun kepada Allah. Maka Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah, hamba Allah yang baik dan penghuni syurga, tetap istighfar juga. Wa yastaghfiru rabbahum, mereka memohon ampun. Nabi, sahabat-sahabat, tabi' dan tabi'in, para ulama yang taat kepada Allah juga memohon ampun atas segala kekurangan dan dalam kehidupannya, memohon maaf atas segala hal-hal yang kurang di dalam dirinya. Allah bertanya, mengapa sebagian manusia ada yang terhambat, ada yang terhalang, sampai-sampai tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai tidak mau menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla, padahal dakwah dan risalah itu telah didatangkan kepada mereka. Ataukah mereka ini baru beriman kepadaku, kata Allah, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Atau apakah mereka itu baru mau beriman ketika Allah sudah menetapkan apa yang pernah ditetapkan kepada umat-umat dahulu? Apa ketetapan Allah kepada umat dahulu? Sudah berkali-kali diingatkan oleh Allah, sudah dibuat berbagai macam perumpamaan, berbagai macam bencana yang telah diberikan oleh Allah diulang-ulang di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab dahulu. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Itu di ayat yang pernah kita terangkan. Sungguh kami, kata Allah, sudah mengulang-ulang tentang Al-Quran kepada seluruh umat manusia min kulli masal, dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam pengetahuan, dengan berbagai macam contoh. Apa yang pernah terjadi pada masa dahulu diulang-ulang diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran, tapi pada kebanyakan manusia menurut Al-Quran suka membantah, suka menghalangi dirinya untuk menerima keputusan Allah, tidak senang dengan aturan Allah. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sungguh mayoritas manusia atau kebanyakan manusia, ini pasti tidak semuanya, itu suka membantah. Selebihnya mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui sahabat Rasulullah namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda yang artinya, apabila kamu melihat seseorang terbiasa ke masjid tentu untuk beribadah kepada Allah, maka saksikan bahwa orang ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah.
Nggak ada jiwa membantah dia. Sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah. Aku patuh ya Allah terhadap segala firman-firman-Mu ya Allah dan sabda-sabda Rasul-Mu. Tidak ada bantahan. Tidak ada yang terhalang dia untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang terhambat dan tidak ada bantahan dia. Tidak membangkang dengan Allah Azza wa Jalla, walaupun ada manusia bahkan banyak. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia pada kebanyakannya, mayoritas manusia ini sangat suka untuk membantah atau membangkang atau menghalangi dirinya untuk beribadah dan taat kepada Allah. Lalu Allah bertanya, berfirman dalam bentuk bertanya, hai manusia, apa yang menyebabkan kamu, yang terhalang bagimu untuk beriman dan percaya kepadaku setelah datang berbagai macam petunjuk dan hidayah kepadamu, sehingga engkau terhalang dan membangkang denganku. Wa ma mana'an nasa an yu'minu. Apa yang menyebabkan manusia untuk beriman, terhalang untuk beriman, iz ja'ahumul huda, setelah datang berbagai macam petunjuk dan hidayah kepada mereka. Ada juga manusia, bahkan banyak menurut ayat ini, yang menghalangi dirinya untuk beriman kepada Allah, dan bahkan tidak ada yang meminta ampun kepada Allah, sombong dalam kehidupannya. Kapan mereka mau? Nah, ini Allah jelaskan, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali kepada mereka ini ditetapkan satu keputusan seperti umat-umat dahulu yang enggak mau beribadah, membangkang kepada Allah, langsung dimusnahkan oleh Allah. Meskipun bahasanya langsung, itu ada proses juga. Contoh umat Nabi Nuh, beratus tahun itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh menyampaikan dakwah dan risalah, tetapi banyak di antara umat Nabi Nuh pada waktu itu yang ingkar kepada Allah. Kapan mereka berhenti ingkar kepada Allah? Tatkala Allah mendatangkan azab kepada mereka dan menenggelamkan mereka. Tak ada yang selamat kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Cerita ini sudah sangat sering kita dengarkan. Maka Allah menyebutkan, sungguh kami mengulang-ulang cerita ini di dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia min kulli masal, dengan berbagai macam contoh-contoh dahulu. Sunnatul awwalin, kepada umat-umat dahulu yang tak mau mendengar Allah, yang ingkar kepada Allah, yang menghambat dirinya untuk menyembah Allah, yang membangkang Allah. Mereka baru berhenti, kata Allah, ketika Allah datangkan ketetapan dan keputusan Allah untuk umat-umat dahulu itu yang ingkar kepada Allah dimusnahkan. La ahad minhum, tidak ada seorang pun di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mengucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan dari Allah. Itu bukan hanya menjadi hiasan bibir bahasa kita ini, tapi kita amalkan. Kalau Allah mau, sekejap saja bisa hilang ratusan ribu nyawa manusia. Oleh karena itu kita semua jangan sampai hidup dalam keadaan melawan Allah, membangkang, terhalang untuk beriman. Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang menyebabkanmu terhalang untuk beriman kepadaku? Bukankah telah datang kepada kalian semua
sudah datang petunjuk, sudah datang bimbingan arahan baik di Quran maupun di Al-Hadis melalui ucapan para ulama yang mengingatkan kita semua. Tapi masih ada juga orang yang sombong dalam kehidupannya, tidak mau mengakui kesalahan dan kekurangannya, tidak mau memohon ampun kepada Allah. Kapan mereka berhenti dari melawan Allah? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Kecuali kami datangkan kepada mereka seperti yang pernah kami datangkan kepada umat-umat dahulu. Kita bersyukur pada Allah. Jangan minta-minta untuk diazab, atau jangan minta-minta contoh-contoh azab, itu tidak perlu. Bersyukur saja kita pada Allah. Tiap hari Allah berikan kita sehat walafiat. Tiap hari Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam bahaya. Dan tiap hari pula kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahu, wahai hambaku yang membangkang, belum maukah kalian berhenti dari berbuat maksiat? Atau kudatangkan seperti yang pernah aku datangkan kepada umat-umat dahulu, yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, bergelimang dalam dosa. Ini seperti umat Nabi Lut yang kita pernah membacakan ayat-ayatnya. Bagaimana ketika Allah mengazab umat Nabi Lut, negeri mereka itu dari bawah dijungkir balikkan ke atas, atas ke bawah, dan orang itu nyebasadnya gepimpong oleh Allah, getampo oleh Allah. Ada sebahagian leher mereka itu putus, dan tidak ada yang tersisa dari pelaku homoseksual itu. Semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tersisa? Hanyalah Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah sebutkan min kulli masal, berbagai macam contoh sudah kuberikan. Berbagai macam perumpamaan telah dijelaskan, berbagai macam kejadian telah disampaikan, berbagai macam dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat-umat pada zaman dahulu. Mereka berhenti ketika Allah menghentikan kegiatan mereka. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Belum mau berhenti kecuali ketika Allah sudah mengambil tindakan mengazab seperti azab yang telah ditetapkan kepada umat-umat dahulu. Ada yang dilongsorkan ke dalam tanah seperti umat Nabi Hud dan Nabi Soleh. Ada yang dikeringkan bumi, lapar, haus, mati bergelimpangan. Dan ada yang dilempari dengan batu sijil dan juga batu dari langit atau hujan batu. Wa amtarna alaihim matra. Allah hujani mereka dengan hujan batu. Nah, jadi setelah turun hujan batu, barusan itu kita berhenti dari maksiat. Jangan. Kata Allah, wahai hambaku, apa yang menyebabkan kalian sehingga terhalang selalu untuk beribadah kepadaku? Kalau kita beralasan, lun bangai, Allah hantu sapu. Saya bodoh ya Allah, enggak tahu apa-apa. Enggak benar kata Allah. Idz ja'ahumul huda. Ketika kebenaran-kebenaran telah disampaikan kepada mereka, apakah masih ada orang yang ingkar kepada Allah atau enggak mau meminta ampun kepada Allah? Kapan mereka berhenti? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Kecuali Allah putuskan, Allah berikan azab seperti azab yang telah pernah dirasakan oleh umat-umat dahulu. Oh, belum cukup juga. Au ya'tiyahumul azabu qubula. Atau kami datangkan di zamannya ini langsung ada azab Allah. Ini contoh ya, kata Allah. Kan kita sudah berulang-ulang disampaikan bagaimana dahsyatnya gempa dan tsunami, baru ukuran 8,7 skala Richter. Kemudian dilanjutkan dengan tsunami 270.000 warga Aceh atau orang-orang yang tinggal di Aceh pada waktu itu
semuanya telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi dalam bentuk qubula. Kamu bisa menyaksikan sendiri. Ini seperti kita ini, kecuali anak-anak yang pada tanggal 26 Desember 2004 itu belum lahir, tapi dia bisa dengar cerita. Kalau kita melihat sendiri bagaimana dahsyatnya pemberian Allah, walaupun itu bukan azab, ya cobaan. Karena banyak orang Aceh ini beribadah kepada Allah. Tapi saya ingatkan bahwa kita sekarang ini jangan sampai seperti yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir generasi-generasi yang jelek, generasi buruk. Siapa mereka yang menyia-nyiakan salat, yang mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi generasi-generasi yang sesat. Ini sekarang coba kita buat penelitian atau catatan, sudah sampaikah ke zaman ini kita sekarang? Misalnya banyak anak muda gak lagi sholat di waktu maghrib, hanya main laptop, main game, berpasang-pasangan. Kalau wanita itu ada datang bulan, ada hitnya. Apakah anak-anak muda sekarang sudah datang hit sehingga gak lagi sholat maghrib? Sangat mudah orang melihat, gak pindah-pindah. Ada suara azan, ada tempat sholat, gak sholat. Nah ini sudah sampai pada berita dari Allah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Sudah tiba saatnya, telah lahir generasi-generasi buruk dan jelek. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan sholat. Ini termasuk orang tua. Karena kan firman Allah itu sudah di zaman Rasulullah. Karena setelah Rasulullah meninggal nggak ada lagi ayat Quran yang turun. Karena yang menerima Quran adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sabda Nabi pun setelah Rasulullah meninggal nggak ada lagi. Karena yang bersabda itu Rasulullah. Kalau yang lain itu ya asar, ungkapan-ungkapan sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayat yang memberikan peringatan kepada kita semua, kita jangan sampai kita, anak-anak kita, orang tua kita, cucu kita, dan seluruh generasi adalah orang-orang yang tidak mengabaikan sholat. Ini banyak di kalangan mahasiswa pun sudah mulai ditanya oleh seorang dosen, udah sholat, ada sholat subuh tadi? Enggak ada. 30 mahasiswa paling yang menjawab sekitar 5 orang yang sholat subuh. Bagaimana mereka ini menyia-nyiakan sholat? Berarti sudah benar. Apa saja yang difirmankan Allah, tidak ada yang tidak benar. Semuanya benar. Sudah sangat sedikit sekarang ini orang yang mau untuk memuliakan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid." Apabila kamu melihat ada seseorang yang dia mondar-mandir, terbiasa dia ke masjid. Tiap hari dia ke masjid. Pokoknya terbiasa, bahasa Rasul itu terbiasa. Arti terbiasa ada hari-hari yang mungkin dia tidak bisa sholat di masjid. Sholat di rumah dengan keluarganya. Tapi orang ini, kata Rasul, saksikan bahwa dia adalah hamba Allah yang beriman. Maka jangan nanti di kampung-kampung kita dengan mudah bertanya, ahadzihil janazah khair, apakah jenazah ini baik? Udah tahu enggak baik, kenapa ditanya? Rasulullah bertanya karena sudah sangat paham dengan jenazah ini. Orang ini rajin ke masjid, orang ini penegak salat jamaah, meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang memberikan tausiah sebelum diantar ke kuburan. Rasulullah bertanya, ahadzihil janazah khair, apakah jenazah ini baik? Semua serentak menjawab,
khair, baik. Mengapa dia berani menyaksikannya? Karena Rasulullah sudah bertanya dan Rasulullah paham siapa yang ditanyakan ini. Nah, ini ilmu manteknya begitu. Ilmu logikanya. Rasulullah bertanya karena orang ini benar-benar baik. Disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang jamaah yang memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mudah-mudahan selalu menjunjung tinggi hukum-hukum Allah, apalagi ketika badan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Manfaatkan untuk bisa selalu sholat jamaah subuh. Ada dua kepentingannya, untuk kesehatan badan dan untuk ibadah kita ini lebih bermutu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat yang 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan jamaah subuh itu disaksikan oleh malaikat bahwa orang ini adalah orang yang a'dhamu darajatan 'indallah. Derajatnya tinggi, berbeda dengan yang lain di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mampu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi setelah selesai dan kita mampu melaksanakan salat 5 waktu, sudah sanggup salat duhur yang wajib, sudah sanggup salat asar yang wajib, sudah sanggup salat maghrib yang wajib, sudah sanggup salat isya yang wajib, subuh yang wajib. Meskipun belum mampu salat-salat sunat, qabliyah dan ba'diyah, tetapi sesekali dia mencoba. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Nafilatan lak. Memang salat tahajud itu salat sunnah bagimu, tetapi asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan kamu melaksanakan salat di sepertiga malam itu, Allah beritahu nafilatan lak, itu salat sunat bagimu, salat nafilah bagimu, salat sunat bagimu, tapi engkau akan terangkat baik. Ini di sekolah-sekolah tahfidz sekarang ini sudah dimanfaatkan waktu pada sepertiga malam untuk tahajud. Karena dengan tahajud itu, pertama, pikirannya masih sangat jernih untuk menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sesungguhnya sangat mudah, bahasa kita ini sangat lengket untuk mudah mencapai dan menghafal ayat suci Al-Quran Al-Karim. Maka jangan heran, kita juga harus bangga dan mulia bahwa generasi Aceh sekarang ini sebahagiannya sudah sangat bagus. Itu kelas 3 madrasah aliyah sudah bisa hafal Quran 30 juz. Ini bukan berita yang enggak benar. Saya salah seorang dewan pembina di madrasah Ulumul Quran Pagar Air.
kemudian di daerah-daerah perbatasan seperti Singkil, Aceh Tenggara, semuanya. Memang ada tantangan, sebahagiannya generasi sudah menjadi generasi rusak yang tidak salat lagi, tapi sebahagian lagi benar-benar itu menjadi kader-kader di masa-masa yang akan datang untuk memelihara kitabullah dan kandungan dari ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kembali kita kepada ayat yang sedang kita baca ini, sedang kita kaji ini. Mari semua kita beribadah dan taat kepada Allah, apalagi dikala Allah memberikan kita ini sehat walafiat. Yang kedua, jangan sekali-kali bergelimang di dalam maksiat. Jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat ini, ada orang pelaku maksiat ditegur dengan berbagai macam teguran dari ayat Al-Quran, enggak mau berhenti, diberhentikan oleh Allah. Bagaimana cara Allah memberhentikan? Dengan berbagai macam cara Allah. Ada yang diperlakukan seperti umat dahulu, atau langsung Allah perlihatkan, ini azab ya di depanmu, nyancokkan Allah. Itu bahasa Qur'annya, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Yang melawan, yang membangkang, yang tak mau berhenti dari kemaksiatan, ada dua cara Allah menghentikan. Pertama, Allah berlakukan seperti umat-umat dahulu. Nanti yang baik-baik juga kena nih. Yang baik-baik juga kena. Yang beribadah, kalau Allah sudah mendatangkan, misalnya Allah longsorkan bumi Aceh ini, yang baik-baik juga kena. Tapi yang baik-baik ini syahid. Yang jahat-jahat sudah dihentikan kegiatannya oleh Allah, karena sudah dinampakkan, au ya'tiyahumul azabu qubula. Cara yang kedua, Allah perlihatkan dan nampakkan azab di depan mata mereka. Kamu enggak bisa lari ke gunung, di gunung Allah longsorkan. Mau lari ke laut, laut juga mengamuk, enggak bisa. Tidak ada tempat lari. Wa ainal mafar, mau kemana kamu lari? Tidak ada tempat. Jika Allah sudah mengurung manusia untuk diazab oleh Allah, seperti Allah mengurung umat Nabi Musa di padang Tih, dalam keadaan gelap, enggak bisa terlepas dan bebas satu orang pun yang tidak berhenti dari melakukan berbagai macam kemaksiatan. Semoga kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, semakin hari semakin taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.